Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Hari ini kalian memasuki pembelajaran yang kelima, tema 1 subtema 3 pada pelajaran lingkungan dan manfaatnya. Sebelum kalian mengikuti pelajaran, lebih baik kalian berdoa dulu supaya apa yang akan kalian terima bisa bermanfaat buat kalian ya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya kita ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bacalah bacaan ini. Kalian harus membaca bacaan tersebut berulang-ulang supaya kalian bisa memahami apa yang ada pada bacaan tersebut. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Itu adalah hipertrofi. Atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Itu gambarnya seperti itu ya. Pada stiff atau kaku leher itu gambar atrofi, jadi tulangnya mengecil begitu ya. Tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Itu gambarnya seperti itu. Itu mungkin kalian berhati-hati ya kalau ada paku, mungkin terkena paku, mungkin terkena benda-benda tajam, itu mungkin bisa mengakibatkan nanti kamu terkena tetanus ya. Jadi harus diperiksakan secara detail ya kalau kalian terkena benda-benda, atau kebetulan malah benda itu benda yang logam ya, jadi harus hati-hati ya. Besi, logam tuh harus hati-hati. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia itu ya, di samping itu ya. Amatilah salah satu gambarnya ya, kelainan otot. Kemudian buatlah model sederhana seperti kemarin kita sudah melakukannya ya, menggunakan tanah liat atau plastisin yang bisa kamu temukan dengan mudah ya. Kamu membentuk seperti itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Salah bantal. Bacalah bacaan salah bantal. Kalian bisa membaca bacaan tersebut berulang-ulang supaya kalian menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Dalam slide ini dijelaskan, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit yang dimana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Jadi istilahnya tengeng ya, salah bantal. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama ya. Salah satu posisi duduk, terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Bagaimana cara terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya adalah posisi tidur nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras.
Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Di sini sudah disajikan paragraf mulai dari 1 sampai 10 ya, ide pokoknya sudah ditemukan. Kalian bisa mencocokkan dengan ide pokok yang kalian temukan. Adik-adik, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah satunya dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilih salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilih aktivitas yang terjadi sehari-hari kamu atau orang-orang di sekitar kamu yang mungkin mengalami hal tersebut, kemudian susun menjadi sebuah cerita dalam bentuk komik. Jadi tugas kalian adalah membuat komik dari kejadian-kejadian atau aktivitas yang ada di lingkungan sekitar kamu, di mana kejadian tersebut merupakan kejadian yang menyebabkan gangguan pada otot manusia ya. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik: hadir untuk menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, menyediakan humor ya. Jadi itu ciri-cirinya. Setelah kalian mengetahui ciri-cirinya, mulailah kamu membuat konsep dari komik yang akan kamu buat. Demikian tadi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran yang ke-6. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.